Pancasila? Tahu. Berapa Pancasila? 5. Yang ketiga? Maesa. Yang ketiga? Yang ketiga? Tahu Pancasila? Kenapa nggak tahu? Kalau sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau sila keempat? Kerakyatan yang adil. Kalau sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, terus kelas berapa sekarang? Kelas 10. Gimana nih Kak? Setelah lihat videonya lucu ya? Lucu sih, tapi sangat disayangkan karena generasi sekarang ternyata banyak yang lupa dengan sila-sila di Pancasila. Iya sih Kak, padahal itu kan ideologi negara kita ya. Betul. Nah, ini sekarang tugas kita nih untuk meningkatkan kembali pengetahuan umum anak-anak generasi sekarang mengenai Pancasila. Iya benar banget sih Kak. By the way kita udah wawancara beberapa narasumber kan Kak? Siapa aja sih Kak? Betul, jadi kita ada beberapa narasumber nih yang sudah kita wawancarai terkait wawasan kebangsaan. Nah, di antaranya yaitu ada Kak Devi. Nah, Kak Devi ini seorang dosen di Universitas Andalas yang pernah mengajar di Korea. Kemudian yang kedua ada Della, seorang dokter gigi dan juga seorang food enthusiast. Nah, yang ketiga ada seorang praktisi bank sampah bernama Bang Ilham. Nah, yang keempat ini ada seorang ASN di Dinas Pertinitan Provinsi Sumbar bernama Bang Vicky. Bakalan keren nih Kak. Yuk jangan lama-lama, kita lihat aja. Besok. Tapi kalau secara pribadi saya seperti sila 1 ketuhanan Yang Maha Esa, walaupun orang Korea tidak percaya agama, saya di sana tetap sholat gitu ya. Malah di ruangan saya kemudian walaupun orang Korea aneh lihat saya ambil wudhu begitu karena tidak ada basah-basah di sana. Sebagai seorang dokter gigi sebenarnya karena pandemi, jadi selama pandemi nggak begitu sering praktek, cuman paling ngasih edukasi aja ke masyarakat bisa melalui sosial media atau pertemuan secara online aja. Mereka tidak ini ya, sampahnya lari kemana-mana. Iya. Jadi edukasinya itu pilah di rumah, nanti sistemnya 2, bisa jemput, bisa antar. Kebanyakan di sini karena 1 RW antar, kan dekat-dekat. Nah, muter-muter, ini di tengah-tengah. Jadi begitu dihalo-halokan di musola, pagi jam 7 itu dihalo-halokan, nanti kita jam 9 nimbang. Nah, ya kedengaran semua. Buang sampah ya Pak? Iya. Yang paling dominan sih kalau di kantor di dinas ya, mungkin masalah pekerjaan itu musyawarah mufakat. Pasti setiap masalah itu penting diadakan rapat, diminta pendapat rekan-rekan. Itu paling dominan kalau di bidang kerja. Saya juga suka bermedia sosial, itu sangat sering membaca para netizen atau warganet itu bertengkar untuk hal-hal yang berkaitan dengan persatuan ini, itu agama misalnya. Contohnya kayak haters yang berkeliaran di sosial media yang ujung-ujungnya nanti terjadi bullying, dan itu tuh sangat marak terjadi sekarang. Pertama, sudut pandang masyarakat tentang sampah itu berbeda-beda. Itu tantangannya. Ada yang bilang ini kan nggak urusan kita. Ada yang bilang ngapain repot, sekali sebulan kan boleh kita borong, nanti kita bakar selesai. Ada yang punya pemikirannya macam-macam. Tapi intinya tantangan itu kita melihat sampah itu, mestinya masyarakat itu melihat itu sesuatu yang tidak baik ya. Jadi waktu saya baru nyampe di sini, mereka santai aja, sampah berserakan sampai aja lihat. Nah itu kita coba edukasi terus. Karena dulu mungkin di politik di pilpres yang lama itu kan banyak perpecahan. Harusnya kalau kita sudah milih presiden satu ya dah jalani aja.
sudah sering melewati dulu karena apa ya? Yang pertama itu presiden ya. Jokowi pertama ya itu di Korea ya rasanya. Ya udah pernah ya rasanya. Orang Indonesia dikumpulkan, kemudian diberi pengumuman bahwa nanti tempat joblosnya di setiap daerah di sini di Busan, tempatnya di masjid. Cara berkontribusi mungkin kalau dari yang influencer ya, contohnya kayak selalu membeli makanan-makanan yang emang diproduksi dari orang Minang, jadi bisa meningkatkan penjualan UMKM. Jadi konsumo mengedukasi masyarakat tuh memilah, mengolah, menabung, nah gitu. Kalau dari sisi PNS saja nih, PNS harusnya nggak harus ada keanekaragaman, harusnya membiasakan. Jadi kalaupun ada perbedaan, ya harus menerima. Walaupun misalnya di sini ada dari suku lain atau dari provinsi lain yang mendaftar di sini lulus, itu silakan. Jangan ada pembedaan atau rasisme gitu. Perbedaan yang saya bawa ini harus saya jaga agar dinilai positif oleh orang-orang begitu. Jadi kalau kakak pikirnya seperti itu begitu, maksudnya meskipun ya apalagi ya Islam di Korea itu memang mereka pikirkan teroris begitu. Dokter gigi sendiri lebih ke kepercayaan masyarakat buat untuk merawat giginya. Sekarang kan kayak lebih berkurang karena kan biasanya harus melalui tes swab dan lain-lain. Jadi masyarakat pun sekarang kayaknya untuk percaya satu sama lain, takut tertular, menularkan hal tersebut kayaknya benar-benar jadi fenomena buat sekarang ini. Karena tidak bisa lepas-lepas begitu ya antara masyarakat, pemerintah, swasta, termasuk kita yang sudah terbentuk sekarang. Mestinya kan harus ada saling terintegrasi ya. Kalau nggak terintegrasi ya saya pikir maka bank sampah ini akan seperti ini terus. Harus dibawa musyawarah dulu. Kadang ada yang sebagian yang nggak bisa menerima. Nah itu mungkin yang pengertiannya apa sih dasar dia tidak menerima, atau kira-kira apa dia punya gagasan baru atau punya ide lain gitu. Harus kita dengar juga. Cuman selagi dia tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berada di kantor sama aturan perundang-undangan, bisa kita laksanakan. Tapi kalau sudah bertentangan, mungkin walaupun itu dia tetap keras, tetap kita skip. Jadi kalau saya sendiri ya boleh berpendapat ya, dari narasumber yang kita wawancarai semuanya sedikit menarik tadi dari yang dokter gigi dan juga influencer. Kenapa? Dari segi influencernya sendiri dia sudah mengimplementasikan nilai Pancasila, di mana dia berusaha untuk bisa memperkenalkan produk-produk UMKM, terutama untuk dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, dan trying to uplift their economy. Nah, kalau dari sisi profesinya, seperti kita ketahui, kita sangat butuh sekali ya tenaga kesehatan untuk memerangi COVID-19. Nah, jadi profesi dokter gigi pun juga menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, di sini saya juga punya narasumber dari ASN ya, dari Dinas PUPR. Nah, di sini beliau juga tentu saja sudah menerapkan ya nilai-nilai wawasan kebangsaan di kehidupan pribadi ataupun apalagi ya di lingkungan pekerjaannya, karena profesinya juga sebagai abdi negara ya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa dapat poinnya lah mengenai penerapan nilai-nilai kebangsaannya, terutama musyawarah dan mufakatnya ya. Betul. Karena Kak Yoga bahas ASN ya, kita kan juga udah wawancara Ibu Eli Delvia. Beliau kan juga seorang ASN yang mengabdi di Universitas Andalas, dan beliau dikirim ke Korea untuk memperkenalkan Indonesia kepada banyak orang. Jadi di sana beliau sudah menerapkan nilai Pancasila, di mana dia memperkenalkan Indonesia. Lalu ternyata
dari hasil wawancara kan beliau juga sudah menjelaskan bahwa beliau tetap sholat, kemudian juga ada musyawarah yang dilakukan bersama dosen-dosen di sana. Jadi nilai-nilai Pancasila tetap dia terapkan walaupun dia tidak berada di Indonesia dan berada di luar negeri. Ya, apalagi itu pemilu tuh ya, sampai ikut pemilu juga ya. Iya benar. Oh ya, selain itu juga tidak hanya seorang ASN yang dapat melakukan pengabdian bela negara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seperti salah satu lagi dari narasumber kita yang seorang aktivis, dia bekerja mengabdikan dirinya, menjaga lingkungan. Terus dia juga terus selalu berinovasi melalui bank sampah dan yang terbaru tadi Eco-Enzim ya. Itu kan sebagai bukti ini ya, kepedulian terhadap lingkungan dan mengajak para generasi muda. Berbicara tantangan nih ya sebenarnya ya. Jadi sebagai seorang dokter gigi dan juga influencer, ternyata tantangan dari Indonesia itu sendiri masih banyak. Terutama ya karena seorang influencer yang artinya dia berinteraksi dengan netizen ya, dengan netizen di media sosial, masih banyak ternyata ditemukan semacam hate speech, terus komentar negatif dan yang lainnya yang at least bakalan berpengaruh langsung dong ke secara mentally dan juga physically. Dan juga tantangannya juga nih di COVID-19 nya juga kan harus bisa berinovasi dan yang lainnya supaya apa? Karena kan seorang dokter gigi kan nanti akan langsung berhadapan dengan mulut pasien. Nah, yang rentan juga terhadap penyebaran dari virus corona. Karena itu dokter gigi pun juga nanti harus bisa berinovasi lebih lanjut terkait dengan penanganan dari COVID-19. Nah, kalau berbicara tentang tantangan ya, yang saya lihat kalau kita bekerja di instansi pemerintahan misalnya, kita kan bekerja melibatkan banyak kalangan, banyak orang gitu ya, banyak stakeholder. Nah di sini yang menjadi tantangan yang di-highlight oleh narasumber kita yaitu mengenai perbedaan pendapat. Nah jadi di sini tadi kita singgung juga mengenai musyawarah ya, di sini sudah diterapkan mengenai bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah di sini tantangannya justru memang di sana gitu. Jadi ketika terdapat perbedaan pendapat dalam kita berdiskusi, sementara kita memiliki perbedaan usia misalnya dengan rekan diskusi, nah betul. Nah jadi di sanalah kita harus berjuang lah untuk bagaimana kita bisa menerima pendapat orang, bagaimana kita menyampaikan pendapat kita agar orang bisa menyatukan pendapat. Betul sekali. Benar sekali. Tapi yang menjadi problem adalah bahasa yang kita gunakan itu tidak sama, sehingga dalam penyampaiannya tentu kita harus mencari bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh orang banyak. Berarti kemampuan adaptasinya yang lebih menjadi tantangan bagi warga negara Indonesia ketika menjadi seorang diaspora di katakanlah di luar negeri ya, atau dari negeri orang. Diutarakan oleh volunteer yang kepedulian terhadap lingkungan, memang beliau menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat. Artinya tidak semua masyarakat mau terlibat dalam menjaga lingkungan. Terus juga tidak semua masyarakat berpartisipasi. Beberapa masing-masing pihak hanya bekerja sendiri-sendiri. Artinya tidak ada sinergi antara baik pemerintah, pihak swasta maupun para relawan-relawan ini yang peduli terhadap lingkungan. Jadi dari sebuah tantangan yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya itu ada dua faktor ya secara garis besarnya, yaitu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Jadi teman-teman semuanya, jika boleh saya menyimpulkan lagi, menurut apa yang saya itu tadi, adanya beberapa faktor internal dan eksternal terhadap tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Contohnya adalah pada internal, yaitu pada masyarakat sendiri, misalkan seperti lingkungan gitu kan, yang nggak mau bersih dan yang lainnya gitu. Sedangkan eksternalnya adalah jika kita di luar negeri, maka kita yang paling faktor utama adalah adaptasi kita sendiri. Jadi mungkin untuk yang berada di luar negeri harus berusaha untuk bagaimana caranya untuk mengalahkan tantangan-tantangan itu, kita bisa menerapkannya dan bisa melakukannya dengan baik. Ya, benar sekali.